Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pertemuan untuk pembahasan distribusi dan estimasi. Jadi untuk distribusi, pendahuluannya adalah titik-titik contoh di dalam ruang sampel atau dinotasikan sebagai S dapat disajikan dalam bentuk numerik atau bilangan. Peubah acak, fungsi yang mendefinisikan titik-titik contoh dalam ruang contoh sehingga memiliki nilai berupa bilangan nyata disebut peubah acak, variabel acak, atau variabel random atau random variabel. Peubah acak dinotasikan sebagai X besar. Nilai dalam peubah acak dinyatakan sebagai X kecil. Contoh, pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 3 kali. S-nya adalah GGG, GGA, GAG, AGG, GAA, AGA, AAG, AAA. X adalah setiap satu sisi gambar bernilai 1, G sama dengan 1. Maka S-nya adalah GGG 3, GGGA 2, GAG 2, AGG 2, GAA 1 karena G-nya hanya 1. AGA 1, G juga 1, AAG 1, AAA-nya 0 karena tidak ada nilai 0. Maka X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Nilai X1 0, X2 1, X3 2, X4 3. Kategori peubah acak itu ada 2. Yang pertama adalah membahas peubah acak diskrit. Jadi nilainya berupa bilangan cacah, dapat dihitung dan terhingga. Ruang sampel diskrit di mana jika suatu ruang sampel mengandung titik-titik yang berhingga banyaknya atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Jadi banyaknya produk sepatu yang rusak, banyaknya pegawai yang di PHK, banyaknya pegawai akademik, jumlah bantal, jumlah guling itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Jumlah baju kita, jumlah jam tangan itu adalah sesuatu yang bisa dihitung dan masuk pada bagian peubah diskrit. Kemudian selain peubah acak diskrit ada namanya peubah acak kontinu. Nilainya berupa selang bilangan, tidak dapat dihitung dan tidak terhingga, namun dapat diukur. Bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong baris, maka ruang sampel disebut ruang sampel kontinu. Contohnya jarak, waktu, berat, dan volume. Jadi kan tidak dapat dihitung ya kalau jarak ya, tidak terhingga, tapi bisa diukur dan memiliki alat ukur yang baku. Kemudian kita akan masuk pada bagian distribusi teoritis. Jadi distribusi teoritis adalah rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah acak berikut peluangnya sehingga disebut juga sebagai distribusi peluang teoritis. Jadi distribusi teoritis probabilitas itu terbagi menjadi 2, diskrit dan kontinu. Untuk diskrit ada uniform, binomial, Poisson, geometri, hipergeometri. Untuk kontinu ada gamma, chi-square, normal, eksponensial, beta, Wellbull. Ini eksponensial agak kurang saya ya. Jadi sebenarnya kita bisa mempelajari semuanya, tetapi hitungannya akan banyak sekali. Jadi di sini hanya ada beberapa yang akan saya berikan penjelasan dan contoh. Yang pertama adalah distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini merupakan sampling dengan pengembalian, di mana definisinya adalah setiap percobaan yang berulang menghasilkan 2 outcome yang dinyatakan sebagai sukses dan gagal. Sifat eksperimen binomial sebagai berikut terdiri atas N percobaan. Setiap percobaan menghasilkan 1 outcome sukses, outcome lainnya gagal. Kemungkinan terjadinya sukses yakni P berharga konstan. Percobaan berulang bersifat independen. Rumusnya adalah PNR seperti ini ya. N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali nilai P pangkat R dikali Q dipangkatkan N dikurang R, atau seperti ini sama. Ya, jadi di sini notasi B-nya merupakan notasi penanda distribusi binomial. Keterangannya adalah P merupakan probabilitas yang kita inginkan, Q sama dengan 1 dikurang P, N sama dengan banyaknya peristiwa atau trial, R sama dengan jumlah sukses yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh yakni
Temukan peluang mendapatkan mata 1 yang muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali. Jadi kejadian suksesnya adalah mendapatkan mata 1. Maka X-nya kita ketahui sama dengan 3, N sama dengan 5, P sama dengan 1/6. Kenapa 1/6? Karena dadu itu di sini ada paling atas tuh sudah ada contohnya. Nih. Jadi dadu itu angka-angkanya 1 sampai 6 ya. Maka dia peluang untuk sukses itu 1/6. Maka P-nya sama dengan 1/6, probabilitas yang kita inginkan. Kemudian X sama dengan 3. X tadi bisa juga dinotasikan sebagai R. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Baik. Jadi N-nya adalah 5, R-nya 3, maka 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial dikali 1/6 pangkat 3 karena R kita 3. Kemudian N dikurang R, boleh di sini tuliskan N dikurang R sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Maka 5/6 dikurang 2. Nah, tadi harap diingat Q sama dengan 1 dikurang P. Boleh kamu tuliskan 1 dikurang 1/6 sama dengan ya. Jadi hasilnya adalah 5/6. 1 dikurang P. Oke, baik. Sama dengan 5/6. Selanjutnya dimasukkan seperti ini. Persamaan yang terbentuk seperti ini, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kalau misalnya mau lebih mudah, sebenarnya kita bisa menyelesaikan 5 faktorial dengan 3 faktorial dulu ya. Kalau mau semua juga nggak apa-apa, mau satu-satu juga nggak apa-apa, tapi karena contoh pertama saya coba satu persatu dulu. Jadi ini sama dengan ini sebenarnya gampangnya kita kalau pakai papan tulis ya adik-adik ya, jadi langsung ketemu. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial nanti mau saya hapus ya. 2 kali 1 sama dengan karena 3 faktorial saya hapus. Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian di sini sisa 1. Jadi di sini tinggal 5 kali 2, berarti sama dengan 10. Nah, maka melanjutkan hasil yang di atas, kita ambil yang ini. Ya, jadi di sini 10-nya di depannya. Ini kita selesaikan. 10 dikali berarti 1/6 pangkat 3, berarti 6-nya kita pangkatkan 3, satunya juga tetap 1, 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 ya. Kemudian 5 pangkat 2 dengan 6 pangkat 2. Kita 6 kali 6 kali 6 216 ya. 6 pangkat 3 216 dikali kita ambil aja pecahannya, 5 pangkat 2 berarti 25 dikalikan 6 pangkat 2, 6 kali 6 36
sama dengan ini semua hasilnya dikalikan. Kita validasi lagi. 1/6, 1/2, 16 ya. Kemudian 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36. Maka 10 kali 1 kali 25, 10 kali 1 kali 25 sama dengan 250. 250 dibagikan per 216 dikali 36. 7776. Ini sebenarnya bisa dikecilkan ya. Hanya saja nanti jawaban kita adalah peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebesar 250 per 7776. Coba saya kasihkan contoh yang lain dari sumber yang lain. Semoga bisa membuat lebih paham. Oke, di satu buku di sini ada contoh ya. Diketahui sebuah percobaan statistik yang diulang sebanyak n sama dengan 4 dengan bilangan P-nya yaitu sukses itu sama dengan 2/3 dan masih dikasih notasi P juga ya, gagal itu sama dengan 1/3. Tetap pada setiap percobaan misalnya X sama dengan banyaknya sukses. Tentukan P X sama dengan 0, P X sama dengan 1, P X sama dengan 2. Nah, maka jawabnya adalah X merupakan variabel acak dengan distribusi binomial. Maka kita pakai rumus yang ini ya. Sebenarnya sama, kan nanti penyelesaiannya NX sama seperti ini ya. Maka persamaannya akan menjadi P X sama dengan X sama dengan salah. Empat X kemudian dua 3 bilangan X dikalikan
oh maaf, ini bukan 2, 3 seperti ini ya, tapi dia sudah berbentuk pecahan. 1, 3, 2. Di sini 1/3 4 dikurang X, karena 4 tadi adalah ya N, jadi N itu adalah 4, sehingga menjadi seperti ini rumusnya, di mana X nya yang diminta adalah 0, 1, 2. Baik, kita selesaikan menggunakan ini. Jika X sama dengan 0, maka ini kita ganti 0, ini diganti 0, diganti 0, sama dengan, ingat 0 faktorial sama dengan 1, 4 faktorial, 0 faktorial ya, 4 dikurang 0, 4 dikurang 0 faktorial, kemudian dikalikan ini, sama dengan ini. Kita selesaikan dulu boleh, jadi saya blok dulu ya, sama dengan 4 faktorial 0 faktorial dikali 4 faktorial. Maka penyelesaiannya adalah 4, ini adalah 1 ya, jadi 1 faktorial dikali 4 faktorial menjadi tetap 4 faktorial, maka 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1. Maka di sini kita masukkan 1, kok seperti ini, sama dengan 1, kemudian yang ini 4 kurang 0 menjadi 4, maka ini akan menjadi 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 1 pangkat 4 dikali per 3 pangkat 4 ya. Diingat bahwa jika suatu bilangan pangkat 0 maka dia akan menjadi 1. Kalau tidak percaya, buka kalkulator nih ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga 2/3 pangkat 0 itu menjadi 1, sama dengan 1 kali 1 dikali 1/3 pangkat 4 berarti 1/81, 1/81, maka hasil kita sama dengan, untuk X sama dengan 0, 1/81. Selanjutnya silahkan jawab untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, lanjutkan X sama dengan 3, X sama dengan 4. Silahkan dikerjakan, jawablah di kolom komen ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas distribusi hipergeometrik sampling tanpa pengembalian. Distribusi yang pengambilan itemnya dilakukan tanpa pengembalian, sehingga setiap anggota himpunan memiliki kesempatan yang sama. Sifat eksperimen hipergeometrik, sampel random berukuran n dipilih dari n item sebanyak
K dari N item diklasifikasikan sebagai sukses dan N dikurang K item diklasifikasikan sebagai gagal. Jadi notasi hipergeometriknya H, C, KX, C, N besar, N dikurang K, N dikurang X dibagi C, N pangkat N besar, N kecil untuk X 0 sampai K. Di sini misalkan N benda yang terdiri atas K benda yang akan diberi nama sukses, sedangkan sisanya N dikurang K diberi nama gagal. Umumnya yang ingin dicari adalah peluang memilih X sukses dari sebanyak K yang tersedia dan N kurang X gagal dari sebanyak N besar dikurang K yang tersedia bila sampel acak ukuran N diambil dari N besar benda. Memang kalau belum masuk pada rumus akan terlihat sulit atau ribet, tapi berikut kita akan coba selesaikan contoh soalnya. Nah, suatu panitia seminar kesehatan nasional, sebentar nih saya perbaiki dulu. Suatu panitia seminar kesehatan nasional 5 orang akan dipilih secara acak dari 3 sarjana kesehatan masyarakat dan 5 farmasi. Hitunglah distribusi peluang banyaknya SKM dalam panitia tersebut. N-nya ada berapa orang? Jadi N besarnya itu 5 tambah 3 8. Kemudian N kecilnya 5, K-nya sama dengan 3 karena akan dipilih secara acak dari 3 sarjana kesehatan masyarakat. Nah, ini akan kita masukkan sesuai rumus ya. Jadi tadi rumusnya C30 CKX, maka 3 0 dulu ya. Karena di sini untuk X sama dengan ya, jadi X-nya dimulai dari 0 dulu. C K3 X 0, kemudian C N besar N dikurang K ya, sesuai rumus ini N dikurang K, kemudian N dikurang X N kecil 5 dikurang 0. Kita kasih tanda aja ya, X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 perhitungan pertama. Ini bukan K tapi X, mohon maaf. Yang ini ya, X N N K. Oke, kita buat jadi semuanya menjadi kombinasi seperti ini. Jadi 3 faktorial dibagi 0 dikali 3 dikurang 0 faktorial dikalikan, jadi ini menjadi C5 dan C5 ya, 5 kombinasi dari 5, jadi 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 5 dikurang 5 faktorial dibagi 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 dikurang 5 faktorial. Jadi boleh selesaikan dulu misalnya yang ini. Saya bantu misalnya yang ini ya. Sama dengan berarti 3 faktorial 0 faktorial dikali 3 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 faktorial dibagi 3 faktorial bukan 0 tapi 1 ya. Kemudian cari yang ini. Sama dengan, jadi 5 faktorial
dikalikan 0 faktorial. Nah, jadi 5 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial juga 1. Jadi nilainya 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 ya. Kemudian selesaikan yang bawahnya. 8 faktorial 5 faktorial dikalikan 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Saya sampai di sini aja karena 5 faktorialnya mau saya hapus. 3 kali 2 kali 1 ya. Sama dengan mana lagi yang bisa dihapus? 5 faktorial dihapus. Ini saya mau menghapus untuk 6 sehingga akan ini berarti cukup menjadi 8 dikali 7, maka sama dengan 56. Maka menjadi ini 1/56. Untuk latihannya lanjutkan persamaan yang ini. Jika X sama dengan 1, jika X sama dengan 2, dan jika X sama dengan 3. Itu untuk distribusi saya kasih contohnya 2 dulu, soalnya sepertinya ini saja sudah pusing ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan estimasi. Nah, estimasi merupakan keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter.